Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang peristiwa Isra Mi'raj. Pengertian Isra Mi'raj. Isra yaitu perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Jadi, pengertian dari Isra Mi'raj adalah perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dilanjutkan dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada malam tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 1. Peristiwa Isra Mi'raj ini termasuk dalam salah satu tanda kebesaran yang ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya, kisah perjalanan Isra Mi'raj. Perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa adalah sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Muhammad mengendarai buruk yang dibawa malaikat Jibril dari surga. Kedua, dalam perjalanannya menuju Masjidil Aqsa di Palestina, Nabi Muhammad berhenti sejenak dan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di Madinah. Malaikat Jibril menjelaskan kepada Nabi Muhammad bahwa di tempat inilah kelak Nabi Muhammad berhijrah. Yang ketiga, setelah melanjutkan perjalanan, Malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad turun untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di Bukit Tursina, yaitu tempat Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Yang keempat, Malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad berhenti untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat di Baitullah, tempat Nabi Isa lahir. Dan yang terakhir, yaitu dalam perjalanan, Nabi Muhammad mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat bermakna. Perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 atau Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad dan Malaikat Jibril naik ke langit. Di langit pertama inilah Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Setelah melanjutkan perjalanan ke langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Dan di langit ketujuh, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim yang sedang bersandar di Baitul Maqmur. Dari langit ketujuh, Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha, yaitu sebuah pohon yang rindang. Disinilah Nabi Muhammad melihat wujud asli Malaikat Jibril. Kemudian, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan menuju mustawa seorang diri ke hadapan Allah. Di hadapan Allah inilah Nabi Muhammad menerima perintah untuk mengerjakan sholat 50 kali sehari semalam. Setelah mendapat perintah tersebut, Nabi Muhammad turun hingga langit ke-6 dan bertemu dengan Nabi Musa. Beliau menyarankan kepada Nabi Muhammad supaya meminta keringanan kepada Allah. Akhirnya, Nabi Muhammad kembali menghadap ke Allah. Dan akhirnya Allah memberi keringanan sholat menjadi 5 kali sehari semalam. Setelah menerima perintah sholat tersebut, Nabi Muhammad kembali ke dunia ditemani oleh Malaikat Jibril. Peristiwa dalam Isra Mi'raj. Saat melaksanakan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad tidak hanya menemui nabi-nabi terdahulu, beliau juga melihat peristiwa-peristiwa yang menandakan kekuasaan Allah. Beberapa peristiwa diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, selama perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad selalu ditemani oleh Malaikat Jibril. Yang kedua, Nabi Muhammad segera menyampaikan perintah sholat yang baru saja diterima kepada umatnya. Yang ketiga, Nabi Muhammad
sebagai rasul yang bersifat tablik akan selalu menyampaikan wahyu itu meskipun berat tantangannya. Nah, solihah, di dalam peristiwa Isra Mi'raj ada beberapa hikmah yang dapat kita jadikan pelajaran. Hikmah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pentingnya ibadah sholat, karena sholat sebagai tiang agama bagi umat muslim. Yang kedua, bukti kekuasaan Allah yang dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 1 yang menyatakan bahwa Isra Mi'raj bertujuan untuk memperlihatkan sebagian tanda atau bukti kekuasaan Allah. Yang ketiga, dakwah perlu pendukung, tidak bisa sendiri. Dan yang terakhir yaitu membersihkan jiwa dan raga untuk menghadap Allah. Sekian materi pembelajaran tentang peristiwa Isra Mi'raj. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.